sebuah prediksi besar dari kitab astrologi kuno Jyotisa India dari tanggal 18 Mei 2025 hingga 6 Desember 2026. Dan akan ada 14 peristiwa besar yang akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Sedulur semua, tahun 2025 itu bukan sekedar angka. Ini angka 9 dalam hitungan Jawa, angka pamungkas, angka penutup. Dalam dunia spiritual, angka 9 itu lambang akhir dari sebuah lakon. Tapi ingat, akhir itu tidak selalu tenang. Kadang ia datang lewat guncangan, lewat air mata, dan kebenaran yang membakar semua tipu daya dan kebohongan. Tahun ini adalah pintu gerbang. Dan inilah sebuah prediksi besar dari kitab astrologi kuno Jyotisa India dari tanggal 18 Mei 2025 hingga 6 Desember 2026. Dan akan ada 14 peristiwa besar yang akan terjadi. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, tepat 18 Mei 2025, Rahu bayangan bulan pindah dari Pisces ke Aquarius. Ini bukan sekedar pergeseran planet. Ini pertanda besar di langit yang bakal terasa di bumi. Dari rakyat biasa sampai penguasa, semuanya akan kena. Banyak yang dulu tampak pintar, ternyata cuma pintar berpura-pura. Yang selama ini diam, tiba-tiba berani bersuara. Yang kedua, tahun ini posisi matahari lambang pemimpin sedang lemah. Artinya, kekuasaan rawan goyah. Indonesia, negeri para raja, akan menyaksikan kejutan besar. Kursi-kursi para pejabat tinggi bisa terguling. Siapa yang selama ini bersembunyi di balik pencitraan akan terlihat wajah aslinya. Ini masa di mana semua yang palsu akan terbongkar. Yang ketiga, Saturnus, Venus, dan Rahu berkumpul di Pisces. Ini membuat energi seret, cinta menjadi rumit, bisnis nggak lancar, rumah tangga yang kelihatan baik-baik saja, tapi dalamnya retak. Tahun ini bukan waktunya cari kesuksesan instan. Ini masa untuk pelan-pelan, jaga diri, dan hati-hati dengan segala tipu daya. Jangan tergoda janji-janji manis yang ujungnya palsu. Yang keempat, Rahu itu bermakna bayangan, tapi ia bisa menciptakan khayalan. Artinya, banyak yang tampak cerdas di depan layar, tapi kosong di dalam. Banyak yang merasa mendapat wahyu, padahal itu hanya ego yang terbungkus rapi, tanpa kesadaran spiritual. Kepintaran bisa jadi senjata makan tuan. Ingat, bukan semua yang nampak viral itu benar. Yang kelima, Mars hadir lewat angka 9, artinya angka perjuangan. Banyak yang selama ini diam, sekarang mulai melawan. Suara rakyat kecil makin lantang. Kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi akan terbuka sendiri. Rahasia elit politik, skandal, dan kemunafikan akan terbongkar. Ini bukan hoax, ini adalah gerakan semesta yang datang lewat nurani manusia. Yang keenam, di saat banyak yang panik dan banyak yang mulai tersadar bahwa krisis memang makin dekat, tapi ini juga kesempatan. Yang punya koneksi spiritual bisa melihat jalan keluar, tapi yang hanya pakai logika tanpa hati akan berujung terjebak. Ini bukan soal siapa yang pintar, tapi siapa yang paling sadar. Yang ketujuh, Rahu masuk Aquarius, simbol masa.
Artinya gerakan rakyat akan sulit dibendung. Tapi awas, massa juga gampang diprovokasi. Kalau rakyat sudah satu suara dengan semesta, tidak ada kekuatan yang bisa menahan. Bisa jadi tekanan politik besar. Siap-siap melihat peristiwa yang mengubah arah negeri ini dan tentunya menuju hal yang lebih baik dan kesejahteraan. Yang ke-8, tahun ini banyak godaan datang dengan wajah manis. Hati-hati, tawaran yang terdengar terlalu indah untuk jadi nyata biasanya memang jebakan. Ular selalu datang dengan bisikan lembut, dan ini adalah tahun penuh bisikan semacam itu. Jangan terlalu terbuka ke siapapun. Musuh bisa menyamar jadi teman. Yang ke-9, di tengah kekacauan ada berkah yang tersembunyi. Energi leluhur mulai bangkit. Banyak orang mulai tersambung kembali dengan kemampuan masa lalu, ilmu penyembuhan, spiritualitas. Tapi syaratnya satu, hatinya harus bersih, jiwanya harus tenang. Kalau tidak, memori leluhur tidak akan bisa mengarah kepada kesadaran. Yang ke-10, tahun ini banyak yang tampak pintar, tapi tersandung karena ego. Rahu memang menguatkan pikiran, tapi bukan kebijaksanaan. Orang biasa yang punya kesadaran bisa lebih bijak daripada profesor yang sombong. Inilah saatnya menyadari, akal saja tidak akan cukup kalau tidak disertai hati yang jernih. Yang ke-11, simbol kepemimpinan. Leo diserang Rahu. Ini berarti pemimpin akan mendapat ujian yang berat. Bahkan ada kemungkinan pergantian sistem lama menjadi sistem baru yang pro rakyat. Rakyat mulai sadar, Nusantara akan melihat perubahan besar. Siap atau tidak, itu akan datang. Yang ke-12, ingat tanggal 18 Mei 2025. Itu bukan hanya tanggal, tapi portal energi. Dari sini kita masuk ke fase yang baru. Akan banyak ketidakpastian, tapi juga peluang yang luar biasa. Yang sadar akan melihat jalan yang terang, yang lengah akan terseret arus. Ini bukan soal kuat atau lemah. Ini adalah soal siapa yang mampu menyatu dengan semesta. Yang ke-13, dalam 5 tahun ke depan, cara kerja, cari uang, dan hidup akan berubah drastis. Dunia digital dan AI akan ambil alih banyak hal, tapi jangan lupa akar spiritual kita. Siapa yang lupa diri akan kehilangan arah. Teknologi tanpa kesadaran adalah bencana yang mengerikan. Yang ke-14, kunci selamat adalah spiritualitas. Adaptasi itu penting, tapi tanpa jiwa yang kuat, manusia akan hancur digilas zaman. Di tengah dunia yang berubah, hanya mereka yang damai di dalam hati yang bisa tetap berdiri tegak. Kembali ke dalam, sambungkan diri dengan Sang Maha, karena badai ini bukan sekedar fisik, tapi batiniah. Sedulurku semua, ini bukan kiamat, ini penyucian besar-besaran. Yang lengah akan tertinggal, yang sadar akan menemukan jalan. Petuah leluhur sudah bilang, sopo eling lan waspodo bakal selamat. Yang eling dan waspada akan selamat. Yang sadar akan memimpin dan menjadi bagian dunia baru ini, bukan karena kekuasaan, tapi karena kesadaran. Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.